Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi. Semoga adik-adik semua sehat selalu. Amin. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita kali ini berjalan dengan baik. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran tematik kelas 5 SD, tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 5. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Berikut ini adalah teks lirik lagu Maju Tak Gentar ciptaan C. Simanjuntak. Pastinya adik-adik sudah mengetahui lagu ini kan? Silakan adik-adik nyanyikan lagu ini. Dapatkah kamu mempergerakan gerak tari dengan iringan lagu Maju Tak Gentar? Peragakan gerak tari berikut dengan iringan lagu Maju Tak Gentar. Kamu boleh membuat pola lantai lain yang berbeda dari gambar di bawah. Pastikan kamu lebih kreatif. Peragakan gerak berikut dengan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gerakan 1. Berjalan tegak ke depan. Gerakan 2. Mengayunkan gendewa ke depan lalu tarik ke atas. Gerakan 3. Berlari-lari kecil pandangan ke arah gendewa. Dan yang terakhir, meluruskan tangan kanan ke atas, lalu menekuk pandangan menatap tajam ke depan, lalu kepala menengok ke kanan. Nah, itulah gerakan tarian yang diiringi lagu Maju Tak Gentar. Sekarang kita lanjut pembelajarannya ya. Nah, anak-anak, sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Nah, sejak saat itu Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya pertempuran terjadi di mana-mana, korban pun banyak berjatuhan. Nah, adik-adik, perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut. Perhatikan ya, yang akan kakak jelaskan. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, yang kedua, Palangan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Ketiga, Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Yang berikutnya Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Dan yang terakhir,
Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Silahkan adik-adik bacakan teks berikut ini ya. Setelah adik-adik dengarkan materi yang telah kakak sampaikan dan teks yang telah adik-adik baca, silakan adik-adik jawab pertanyaan berikut ini. Kita lanjut materinya ya. Nah, adik-adik, berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Sekarang, kita buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apakah yang keluar dari cerek? Dari mulut cerek keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air terkena panas berubah menjadi uap air. Contoh lain perubahan wujud karena penguapan sebagai berikut. Yang pertama, bensin dibiarkan di tempat terbuka lama-lama akan habis. Yang kedua, minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka dalam waktu lama akan berkurang isinya. Itulah materi kita pada hari ini. Semoga materi yang telah kakak sampaikan dapat dimengerti ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.